warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tetap berada di program Kata None dan malam ini kita akan banyak bicara tentang berbagai pilihan rasa dari sebuah roti ya, dari sebuah roti yang tentunya nantinya akan menjadi sesuatu yang luar biasa, produk yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai macam kuliner yang ada di Kota Makassar. Bagi yang sudah masuk dan menunggu, terima kasih telah join di acara ini di kanal Tribun, dan bagi yang belum, silahkan untuk join. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Hari ini kita langsung ngobrol soal roti donat Bomboloni, Bomboloni Store. Di samping saya sudah hadir yang punya, dan kita akan banyak berbicara dengan pemiliknya. Nama pemiliknya adalah siapa? Nurul Atifah. Nurul Atifah, dipanggil None, gitu ya? Panggil Iva. Oh, dipanggil Iva gitu ya? Saya kira dipanggil None. Nurul Atifah, kita panggil apa ya? Iva. Iva ya? Iya, Pak. Iva apa? Kok namanya Bomboloni, apa itu? Kalau ininya sih Bomboloni itu Bomboloni dari donat Itali. Kalau filosofinya donat Itali yang ada isiannya. Tapi karena sudah bukan di Itali, adanya di Indonesia, makanya kita sudah variasikan dengan berbagai macam rasa. Terus topping. Sama dengan ini adonannya juga jadi sudah lebih berbeda dari yang memang Bomboloni aslinya yang dari Itali. Kalau Bomboloni asli Itali kayak gimana? Sebenarnya hampir sama, cuman kalau dari Itali sendiri tuh khasnya dia itu di dalamnya dia pakai lemon tersendiri. Cuman ya inilah masalah selera lagi di Indonesia. Mungkin supaya sama dengan lidah Indonesia, khususnya di Makassar, makanya kita variasikan dengan berbagai macam rasa. Jadi ada banyak pilihan rasa yang ada di dalam Bomboloni Store sendiri. Jadi dia bahan dasarnya roti atau donat? Bahan dasarnya sebenarnya kalau roti sama donat hampir sama bahannya. Ya, tapi ini Tapi hanya saja prosesnya yang berbeda, makanya dia hampir sama dengan donat. Ini marga apa? Marga donat atau marga roti? Dia marga donat. Marga donat ya? Dia pokoknya dia hampir sama proses, hanya saja bentuk yang berbeda dengan donat. Kalau ini nggak bulat? Bulat juga, hanya saja tidak ada lubangnya. Nggak bolong ya? Bolong, tapi bolong untuk isian, untuk filling ininya, untuk filling coklat, untuk semua seluruh isiannya. Jadi itu. memang Bomboloni ini ini memang kuliner ya khas Itali yang Anda jual dalam bentuk produk Bomboloni gitu. Iya, Pak. Jadi sebenarnya asal muasal ya karena saya sendiri pecinta donat. Oh. Ya, jadi saya suka makan donat. Asik banget jadi donat. Karena terlalu sering beli donat, akhirnya punya cita-cita buka usaha seperti itu. Jadi banyak baca-baca referensi, terus akhirnya muncullah ide untuk membuat Bomboloni. Kalau Anda sukanya donat apa? Kalau saya donat keju, Pak. Donat keju? Iya, saya sukanya donat keju. Kenapa? Perpaduannya pas. Suka donatnya atau suka kejunya? Dua-duanya, suka donat sama kejunya. Karena perpaduannya pas, manis dengan ada asin-asinnya. Gitu ya? Iya.
Kalau donat kan pasti manis ya? Iya, pasti manis. Tapi kalau ditambah dengan keju, pasti semakin pas rasanya. Ya, tergantung selera sih, Pak. Tergantung selera Iya. ya. Kalau saya sukanya donat yang gula putih itu. Oh iya, Iya, pernah rasa nggak? pernah Pak. Dibanding donat keju kayak gimana sih? Kita juga ada varian seperti itu, Pak. Jadi yang original kita taburin ini gula di atasnya. Gula putih Iya, ya? gula putih bisa juga. Itu jadi varian original di Bomboloni Store. Gitu. Berarti jual itu juga? Jual itu juga. Terus sejak kapan nih? Ini saya mulai sejak tahun 2019. September tahun lalu, tepat 1 tahun. Sudah 1 tahun Iya, ini? sudah 1 tahun. Kapan dirayakan ulang tahunnya? Ya, minggu lalu, Pak. Banyak dah yang hadir? Syukuran kecil-kecil karena gitu. pandemi. Oh nggak undang-undang? Ini Pak selebrasi. Oh gitu ya. Sebentar kita tiup lilin ya. Tiup lilin. Boleh. Dan tapi nggak ada kadonya nih. Terus 1 tahun sudah berapa varian yang udah dibuat? Jadi untuk Bomboloni sendiri kan ceritanya awalnya saya cuman menyuplai dari orang. Awal asal muasalnya ini. Jadi saya ambil dari orang dengan mencoba tapi tanpa ada modal sepeser pun. Jadi dari awal itu saya terus mau usaha. Cari usaha yang tepat di bidang kuliner. Awalnya makanan berat. Setelah makanan berat kayaknya kurang cocok makanan berat. Saya cobalah donat. Barbel ya? Ya seperti apa nih, kayak nasi goreng ya? Iya Pak, nasi goreng lauk pauk, ya sayur mayur. Tapi mungkin kurang cocok. Akhirnya mau coba yang lebih ringan lagi. Akhirnya kemarin ambil di orang karena pikirnya kan usaha itu perlu modal. Waktu ambil di orang itu minta izin nggak? Iya, minta izin lah Pak. Memang itu dia memang minta dijualkan. Terus? Asal muasalnya begitu. Sampai akhirnya bakerynya tutup, tidak produksi lagi. Dia bilang kamu pasti bisa produksi sendiri. Akhirnya saya belajar dari awal, belajar bikin, dari adonan saya pelajari, cari referensi, sampai dengan ini mengembangkan varian-variannya. Ya udah berapa varian ya? Sudah ada 18 varian sampai saat ini. Wih, banyak sekali ya. Jadi dari 8 termasuk gula putih iya, juga sih. Iya, Pak. Pasti itu yang paling murah. Iya, pasti Pak. Kasihan sekali itu. Karena donat aja sama gula putih. Oh gitu. Bisa nggak dicampur gula putih bagian kiri, keju bagian kanan, mixes coklat bagian itu? Bisa nggak dikasih begitu-begitu? Donat? Tidak cukup ya Pak tempatnya. Tidak, karena itu kan dia bentuk, kalau seperti itu mungkin dia bentuknya jadi baring begini, kayak di donat pada umumnya. Cuman kita kan memang konsepnya seperti ini, donatnya pasti berdiri. Ini enggak sama donat, penampakannya enggak sama donat yang banyak beredar ya? Iya Pak, ini beda. Makanya namanya bomboloni. Oh, bomboloni itu ciri khasnya enggak seperti donat yang bulat, ada bolong di tengahnya, enggak gitu ya? Iya, terus tempatnya tidak datar begini, tidak. Jadi memang dia lubang terus berdiri begini seperti ini, makanya kita kasih 18 varian. Itu resepnya dari mana? Ya belajar sih Pak, belajar dari YouTube. Terus memang basic saya suka bikin kue. Masa? Latar belakangnya dulu pendidikannya apa? Pendidikan saya sarjana hukum, magister hukum. Saya pengacara Pak. Kasian ya donatnya. Iya, pengangguran banyak acara. Tidak, iya. Kenapa bisa? Memang waktu belajar hukum ada mata kuliah donat, bolonnya? Ya tidak ada sih Pak. Cuman kan akhirnya kita jadi berbisnis.
mau punya bisnis sendiri. Sekarang jadi saya tanya, berusaha. pilih mana nih? Bisnis ini atau pilih jadi pengacara? Pengacara kan? Iya, dua-duanya Pak jalan, alhamdulillah. Nanti orang takut beli. Nanti kita salah beli, Anda tuntut. Gimana? Bukan kita yang tuntut penjualnya. Tidak sampai berperkara Ji Pak. Oh, tidak Tidak ada sengketa di dalam Bomboloni. Tidak ada Iya, sengketa. tahu. Sejak kapan jadi pengacara? Saya dilantik tahun 2016. 2016 ya. Ya, jadi mulai beracara, kan magang dulu 2 tahun. Setelah magang, ya sudah mulai ini menikah. Setelah menikah, jalan kantor hukum. Alhamdulillah pelan-pelan ini usaha 1 tahun terakhir. Papannya itu pengacara dibawanya Boloni? Nggak ada Ji Pak. Nggak ada? Iya, di rumah nggak ada. Jadi ya ini Ji, marketingnya pengacara kan mungkin ketemu klien ya saling, untuk awal masih saling mengenal. Oh gitu ya? Dari kenalan-kenalan Ji. Dari kenalan-kenalan ya? Nggak ada. Saya kira... Tapi ya mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa seperti itu. Jadi bisa beli, ada tempat dan di bawahnya ada coffee shop yang sudah ada bomboloninya. Dan di situ juga kita berkantor. Di atasnya? Jadi tidak perlu lagi ke mana-mana mau ketemu klien mau apa ya, tinggal datang ke Bomboloni gitu ya. Ngopi di bawah gitu, dapat bicarakan kliennya, kasus gitu dapat ya. kliennya, dapat juga usahanya. Ya. Anda 2 kali untung dong. Ya. Kan berbisnis Pak. Oh gitu. Iya. Ya. Oke, kita ngobrol dulu sama yang maha kuasa, netizen. Ahmad Solehan, makasih sudah senyum. Hari ini kita butuh senyum. Ibu Iva juga penuh dengan senyuman. Walaupun kadang-kadang garang di acara, di pengacaranya ya. Abzari Ali Kaisan, wow. Pin Kamasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak None. Narasumber semoga sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk jaga imun. Waalaikumsalam Bu Pin Kamasi, penonton setia kita. Semoga tetap sukses selalu dan kuatkan imun. Rinda Nur, Bomboloni store andalanku, pantasan enak, ownernya cantik. Ditanggapi dulu nih, terutama yang terakhir. Terima kasih banyak pelanggan setiaku. Oh gitu ya. Tapi merasa nggak owner cantik? Biasa-biasa juga, relatif ji cantik. Relatif cantik. Ini luar biasa. Muftiul Alwas, sukses terus Bomboloni, andalan memang tawa. Absari Alkayan, mantap. Anita Pratiwi, sukses terus Bomboloni, idolaku yang super enak. Ini banyak ya yang udah merasakan ini ya, karena super enak. 4 lagi hatinya, 4 loh hati, 4 hatinya. Maju lagi. Siti Ismi, Kak Nita Ji. Loh, yang mana Kak Nita? Kak Nita Ji. Siapa yang dimaksud Kak Nita nih? Oh, sepupu saya. Sepupu saya ya. Oh ya. Ina Maharani, jadi lapar, boleh keluar ya. Jadi lapar, jangan sampai lupa. Rian Alfia, Bomboloni enak, sukses terus ya. Amin. Dayat Lubis, odading mang oleh rasanya. Saya nggak ngerti nih, apa artinya? Ngerti nggak? Nggak Pak. Kita sama-sama nggak ngerti. Oh yang penting terima kasih ya. Itu artinya enak rasanya. Rizal Batubara, mantap Ade Ipa. Semoga usahanya makin berkah, makin maju dan makin laris. Amin. Amin. Amin, makasih Pak Rizal Batubara. Tapi jangan lupa, jangan hanya berdoa saja, beli juga. Rinda Nur, hostnya keren Pak None. Oh iya dong, iya. Terima kasih Rinda Nur. Irwan Hendarto, mereknya apa nih? Mereknya adalah Bomboloni Store. Ini donat. Dia donat-donatan.
Linggar saugi odading mang oler oleh rasanya seperti Amda menjadi Iron Man. Gitu ya. Nils Nusikia mereknya Bomboloni. Diet Lubis rasanya amjim banget. MKB Production cara makannya gimana tuh? Dikupas ya, pokoknya nanti nih sebentar ini kayaknya dipraktekkan tadi. nanti sebentar dipraktekkan makannya. Fikri Setbot, oh wow. Fikri Setbot membomboloni menduniaku, ya insyaallah ya. Amin. Linggar Sauki cara makannya masukin ke mulut aja ya. Sebentar kita contohkan bagaimana cara yang makan yang baik, benar dan enak. AMKB Production, oh gitu. Makasih banget Kak ilmunya. Rizal Batubara harus segera ke Makassar biar bisa nyobain. Ya, ini kalau mau cobain produk Itali tapi ada di Makassar, silahkan pesan Bomboloni. Hadako sama-sama Rizal Batubara itu adik sepupuku Pak, wanita stronger. Oh, begitu ya, pantas dia pernah makan jualan makanan berat karena dia strong, gitu ya. Hasim Arfa, salut untuk Ibu Nurul. Ia tahu meski S2 dan pengacara tak malu jadi pengusaha UMKM. Iya tahu, S2 tahu. Meski dulu S2-nya di mana? Di Unhas, Pak. S1? Unhas juga. Wih, hebat ya. Siti Rahmawati, semangat nak. Nah, ini mamanya ya? Tante. Tante. Iya, merasa ada. Makasih Tante. Ya. Damian Farrell, semangat ya Kak. Ya, semangat. Perempuan strong. Pasti semangat. Garlic cheese favorit. Apa tuh? Iya, ada varian ini Pak, keju, cream cheese, donat, diisi cream cheese, terus di atasnya pakai garlic. Bisa nggak Anda sebutkan satu-satu variannya? Ini apa nih? Yang ini kita buka dulu. Wah, ini andalan Anda pasti ya? Iya Pak, tapi ini menu baru yang baru ada hari ini. Oh gitu. Di launching hari ini. Di launching, alhamdulillah. Di launching. Pas di kata None. Ya gitu ya. Iya. Aduh. Jadi ini crazy cheese. Ini buat orang anak-anak di Fakultas Hukum nih, ini asik nih. Sambil kuliah makan begini. Iya. Pasti dosennya juga mau, terutama Pak Lulu. Nih. Wah, ini asik ini juga ada red nih. velvet sama choco monster. Wow, saya baru dapat roti kayak begini nih. Ini apa nih isinya Bu? Kalau ini tetap red velvet cream cheese. Jadi adonan rotinya yang berbeda. Ini adonan rotinya red velvet, terus isian cream cheese dan ditaburi cheese lagi di atasnya pakai serbuk velvet dan ada taburan kacang. Kalau yang merah ini? Ini nih yang merah, yang red velvet. Kalau yang ini choco monster. Jadi dia kenapa kita bilang choco monster karena dia monster coklat karena semuanya serba coklat. Wih. Luar biasa ya. Masih panas lagi pemirsa. Ini mungkin. Nah, kalau ini garlic cream cheese memang lagi favorit. Ini baunya saja luar biasa. Dari jarak ini nih, jarak physical distancing, ini terasa baunya pemirsa. Jadi saya ingat ada salah satu roti merek dunia ya, itu gara-gara rasa dia akhirnya menciptakan roti yang di semua pelabuhan, di semua bandara ada. Itu sukses story-nya itu gara-gara itu.
Gitu. Ini garlic ya, yang disebut oleh siapa tuh tadi? Amelia R. Lestari, Iya. garlic cheese Garlic favorit. Oh iya memang. Ini kayak anu nih, produk-produk luar nih, hijau kecil-kecilnya ya. Ada taburan parsley di atasnya juga. Asli. Ini kalau nggak di Makassar ini dipikir produk Itali memang. Luar biasa ya. Ini satu dus gini berapa isinya? Kalau yang untuk garlic cream cheese sendiri 30 isinya cuma 5, Pak. Gitu. Kalau harga kita bandrol di harga 35.000 satu box begini. Gitu ya. Tapi ini memang luar biasa nih isinya. Kalau Anda punya kesempatan ke Tribun Timur, bisa coba setengah satu biji. Iya. Kita beri kesempatan nih 15 menit ke depan Anda mencobanya. Ini saya tahan sekali nih. Ini berarti saya juga tidak COVID karena saya mencium baunya. Ya. Tajam sekali ya. Iya, Pak. Karena pakai butter. Kayak makanan apa ini ya? Garlic di luar. Garlic di resto retail besar ya, bau-baunya ya. Asik juga. Ini kita taruh sini aja supaya menjaga situasi lalu lintas kamera. Asik nih. Ini kalau kita mau pesan gimana nih? Bisa diorder lewat ini aplikasi, bisa juga pemesanan langsung, bisa dilihat di Instagram Bomboloni Store. Ya. Kalau mau pesan ada di running text kita. Iya. Dan luar biasa. Kalau yang ini Bu? Kalau yang ini Saya panggil Ibu atau apa nih? Mbak, pada Mbak, nanti iya. tua sekali. Oke deh, silahkan. Iya. Ini kalau ini abon ayam, abon sapi. Kenapa ada? Sebenarnya sih hampir sama rasanya, cuman kadang ada juga orang bertanya, tidak ada sapi. Kalau kita kasih sedia ayam, tidak ada sapi. Jadi bilang mending sediakan dua-duanya Gitu supaya ya. orang bisa memilih. Memilih antara yang suka sapi dan sama juga ayam. Oke. Dan banyak lagi varian. Ini varian yang sekarang dan ini yang baru. Yang baru tadi yang keju ya. Iya, ini. Keju ini, tapi kalau saya recommended sih dari bau ini. Memang terfavorit. Favorit ya? Iya. Siti Rahmawati, semoga lancar dan berkah Bomboloni. Silnusukia, GrabFood. Bisa diorder di GrabFood dan GoFood juga, serta food lainnya. Mbak Sulasmi, Taiwan hadir. Wah, ini rasanya seperti rasa-rasa di Taiwan, bau-bau rotinya. Rizal Batubara, saya siap jadi marketing di area Jakarta dan Bandung. Kalau ada yang mau gimana? Untuk sementara belum sih Pak, kita belum ini, cuman insya Allah tahun depan baru mau mulai. Karena ini untuk perbaikan sistem dulu di awal, cabang pertama. Udah berapa cabang ya? Baru 1 cabang, itu pun di rumah aja. Oh, di rumah aja ya? Iya. Kalau orang mau jadi reseller apa bisa nggak? Untuk sementara bakalan bisa, tapi belum untuk sekarang ya. Karena kita sementara perbaiki sistemnya. Iya. Sistem apanya nih? Jadi sistem penjualan maunya seperti apa? Ini kan donat kan penyajiannya harus selalu fresh. Iya. Tapi kalau nanti sudah ada cabang, kita harus pikirkan di cabangnya itu dia bisa membuat langsung di situ atau didapatkan stok dari kita, itu harus dipikirkan dulu. Ini yang bikin siapa? Sendiri? Iya, saya sama orang di rumah. Gitu. Karyawan belum? Sudah ada sih, tapi masih freelance, masih harian, belum ada karyawan tetap. Itu melanggar nggak? Kenapa? Melanggar nggak undang-undang ini? Enggak sih Pak. Iya. Masih aman-aman saja. Aman-aman saja.
Terus di FB nih, alhamdulillah wa syukurillah kalau ikut Ji 4. Andayani Indah tepuk tangan. Andayani Indah sukses Bomboloni. Andayani Indah keren ownernya. Mul Pratiwi Sahid, masalah cantiknya ownernya, sukses selalu. Apikalipto sehat terus Pak None, andalanku ya. Nah, kembali mantap, semoga nanti bisa buka cabang di mana. Alhamdulillah Taufan Besham, alhamdulillah barakallah, semoga sukses selalu DIPA. Ini kerabat ya? Iya Pak, kerabat. Fikri Setbot, makan bomboloni bisa meningkatkan imun 4 hatinya. Emang apa hubungannya dengan imun ya? Ya biar tidak lapar Pak. Gitu ya? Supaya meningkat. Supaya ini ada apa? Kalau ya daripada bisa kan orang malas makan nasi, ya mending ngemil bomboloni. Bisa gitu bikin ya? kenyang juga. Kenyang ya? Iya. Sama ya. Hampir Rituan Hamzah, semoga makin lancar dan laris bomboloninya. Ditunggu buka cabangnya. Oke, kita buka satu dulu ya. Nanti setelah selesai perkara yang lain baru kita buka yang kedua. Amin, doakan tahun depan sudah bisa buka. Tahun depan kita tunggu undangannya. Nanti diresmikan oleh wali kota baru. Amin. Rinda Nur, macuk lagi. Rinda Nur, setiap order abang Gojeknya suruh bersabar, soalnya antri. Oh gitu ya? Banyak yang pesan. Iya Pak, alhamdulillah. Makanya sebenarnya sudah. Harusnya banyak yang pesan nih, dari baunya aja luar biasa. Ini setelah podcast ini ada perkelahian nih, antara memperebutkan garlic atau abon. Ya. Anissa Modelia, bomboloni mantap lah. Ades Channel Entertainment, kapan buka cabang di Bekasi atau Lipo Cikarang? Kapan Bu? Ya doakan segera. Doakan ya, kalau sudah bagus sistemnya, dia bisa lah. Itu roti boy, dulu itu keluaran Malaysia, bukan di Kuala Lumpur, tapi di daerah pinggiran, akhirnya mendunia. Gitu. Mudah-mudahan Ibu Ipa ini begini juga. Kalau dari baunya sih harusnya mengalahkan yang itu. Amin. Munawarah Ahmad, di mana store-nya Bu? Di mana? Di Jalan Deng Tata, Kompleks Hartako Indah, Blok 4 AE nomor 2. Gitu ya? Masih masuk dalam kompleks Pak. Masih masuk. Iya. Emang kenapa kalau masuk dalam kompleks Bu? Siapa tahu dia bilang susah dicari. Ya, sekarang kan ada Sherlock, ya. Ada di bio, bisa dilihat di bionya, di situ langsung ada, bisa ke Google Map ya langsung, bisa dapat lokasinya cepat. Iya, bisa langsung atau telepon aja. Iya. Telepon langsung di Sherlock ataukah langsung dianterin, tapi jangan lupa bayar ongkirnya. Rudi Salam 4 jempol. Vin Kamasi perlu dicoba tuh yang ayam. Iya Bu. Ya, ini kode kayaknya ya. Insyaallah. The best memang Pak Irman. By the way, Mbaknya cantik. Hehehe. Sukses terus Mbak dan Pak Irman. Nah, sukses nih untuk Mbak Ipa. Amin, makasih. Dan maju terus. Pak Menteri, acara seperti ini jangan cuma di Makassar, dolan juga ke Samarinda, ibu kota Kaltim. Amin, amin ya, amin. Menteri UMKM kali ya. Oke, Bu Ipa, kalau mesan kira-kira berapa nih sudah diproduksi per harinya kalau di rata-ratain? Per hari itu saya bisa produksi 6 sampai 10 kilo. Kalau 6 sampai 10 kilo dalam dus berapa banyak? Kalau dusnya sekitar 40 dus per hari. Anda Kalau per pieces mungkin sudah ada 300 pieces per hari sampai 500. Anda kenapa sekolah di Fakultas Hukum ya?
Anda lebih banyak dapat dari ini berarti ya. Itu berarti Anda udah nggak beracara lagi. Masih Pak. Masih ya? Iya masih. Luar biasa Anda ya. Kuat banget. Pagi-pagi kan masih sempat ini dulu atur bomboloni, nanti siang baru. Anak berapa nih? 2. Udah besar-besar? Umur 2 tahun sama 3 tahun. Ikut juga? Ikut apa ini Pak? Menyiapkan ini? Enggak. Enggak. Tapi ada ketertarikan ke sini? Ada, suka, maksudnya dia suka makan. Suka makan bomboloni. Ini ke depan mau diseriusin nggak ini bisnis? Mau lah Pak. Mau dibesarin seperti yang lain-lain? Pasti. Karena prospek kedepannya seperti itu. Iya. Cuman kan sebenarnya ya ini juga sih Pak, curhatan juga. Maksudnya kita kan ini di Makassar ya macam pengusaha-pengusaha, kita pengusaha kecil, itu legalitas usaha itu sebenarnya perlu sekali. Dan saya rasa untuk kedepannya juga mungkin, maksudnya amin. Ya. Kalau ada seseorang gitu ya. Ada seseorang. Yang ini anak ya hukum lagi, lebih senior, paling senior ya. Mungkin bisa dibuatkan regulasi lah buat kita usaha kecil untuk dibantu mengenai masalah administrasinya. Mungkin untuk legalitas usahanya ketika kita mau lebih berkembang itu sudah gampang dari proses pembuatan CV, izin usaha, terus merek, legalitas usaha, salah satunya akta di notaris, terus merek dagangnya kita, itu sih. Hak paten ya? Hak merek hak kalau merek ini. ya? Iya. Merek ya. Kalau patennya ini Anda buat sendiri kan? Industri belum sih Pak kalau ini. Nah gitu ya? Mereknya. Ya. Oke. Yang lanjut Bu, kalau 40 dus setiap hari, itu capek kan? Iya Pak. Ke depan kira-kira serius nih membuat sampai, karena pasti setelah kata none lebih banyak lagi pasti. Amin. Karena yang nonton banyak nih ya. Dari 40 dus pasti bisa menjadi 140 dus lah. Amin. Gitu. Kira-kira ya memang saya ada standar sih Pak di tiap store. Di tiap store itu kalau sudah misal di dalam kayak di satu store saya ini, kalau sudah mencapai semisal 10 kilo itu saya rasa sudah harus buka cabang. Kalau sudah rata per ininya, per kalau harinya. rasa dengan banyak begitu nggak ada beda? Tidak sih Pak. Ada SOP-nya ya? Ada. Jadi memang pembuatannya, makanya tadi untuk membuat cabang itu saya harus pikirkan baik-baik karena ini juga saya sehari kita buat produksi 3 kali, bukan 2 kali. Jadi selalu fresh. Dalam waktu jam 6 pagi buat, terus sampai kita buka jam 9 pagi, jam 12 itu sudah sold yang res pertama. Buat lagi jam 10. Nah, jadi langsung ada. Selalu, makanya itu orang kalau makan bomboloni selalu rasanya fresh dan lembut karena memang alhamdulillah selalu kita bikin panas-panas dan kita bikinnya 3 kali satu hari. Ya, ada standarnya ya? Ada standarnya Pak. SOP-nya, oke. Nah terus selain di medsos, marketing digital jalan terus ya? Iya, ya khususnya sih terima kasih banyak untuk para endorsan, itu sangat berpengaruh apalagi selama pandemi ini. Selebgram itu betul-betul berpengaruh dengan bisnis kecil. Anda menyewa selebgram nggak? Ya, iya sih Pak, ada beberapa, tapi ada juga yang junior di kampus itu biasa kita ngirim barang saja, nanti dia yang review, itu dia kasih free. Itu yang berapa banyak followersnya? Berapa banyak? Mungkin kalau yang berpengaruh sekali itu bisa sampai 100.000 followernya. Kalau 12.000 kasih? Masuk selebgram nggak? Masuk juga. Masuk juga kan ya.
Oke. Yang lanjut ya, kalau ke depan kira-kira apa tantangan yang Anda hadapi, Bu Ra? Kalau untuk saat ini sih mungkin dari sisi SDM-nya. SDM Iya. karyawan? Iya. Itu yang sangat susah. Maksudnya kendala untuk sekarang. Iya. Dan mungkin ke depannya, karena kan kita susah untuk cari orang yang mau yang mau kerja standby di depan di kerja roti begitu. Untuk sekarang saya rasa itu kesulitan saya. Susah sekali cari orang. Susah cari orang, bukan dipromosi ya? Bukan dipromosi, alhamdulillah dipromosi. Malah kita kewalahan untuk produksi karena orangnya yang kurang. Wih, luar biasa nih Ibu ya. Gitu. Salut buat pengacara bisa kerja sambil produksi bomboloni. Sukses Ki gitu. Amin. Saya luar biasa juga, kagum nih dengan Ibu Iva. Bayangkan 40 dos. Itu 40 dos tutupnya aja repot. Apalagi buat dalamnya ya. Gitu. Luar biasa, dan ini menjadi bagian yang penting mengedukasi kita bagi ibu-ibu bahwa ada ibu yang sibuk jaga anak juga, punya sendiri sebagai pengacara juga tetap punya waktu untuk berkreasi membuat sesuatu dalam bidang bisnis gitu ya, dan membuat sesuatu yang luar biasa. Bagi saya ya, ini perlu ditiru. Sekarang pemerintah siapapun sebaiknya mendukung begini. Kita dukung karena ini anak bangsa yang akan pasti maju. Dukungan kita salah satunya adalah legalitas mereka harus kuat karena dia harus mencantumkan juga di sini, di brandnya, legalitas itu. Dan yang paling mulailah situ nggak usah di kantor lah, cukup di ketua RT aja diambil itu situ. Apa sih, cuman selembar aja. Betul. Gitu ya. Kenapa mesti repot-repot ke sana kemari? Habis waktunya ibu ini mengurus satu lembar legalitas, akhirnya meninggalkan dagangannya yang bisa mengurangi standarnya, dan yang rugi kita juga, ekonomi bangsa. Ya, kok saya serius banget? Ini sudah pakai emosi nih, karena Ibu Iva luar biasa. Anda sulit mendapatkan ibu-ibu seperti begini kalau kita tidak mencontohkan Ibu Iva ini hadir di antara kita. Lawyer, businessman, businesswoman, dan ibu rumah tangga dengan 2 anak. Gitu. Luar biasa. Anak 2 tahun. Anaknya sekolah di mana? Belum sekolah, Pak. 2 tahun ya? Baru 2 tahun, 3 tahun. Oh, masih masuk sekolah beragama ya, yang punya agama ya? Iya nanti Iya. Pak, tapi belum. Ya. Masuk lagi. Oke, kita rehat dulu yang satu ini karena yang sebelah saya ini mengganggu sekali.
Kita kembali lagi dan saya sudah memakan 1, sini sisa 4. Bu Yuyun udah kosong 1. Ya, bisa tanya nggak, Bu, ini modalnya dari mana? Maaf ya. Modal awalnya, Pak. Iya. Ya, awal mulanya ini kan saya jadi supplier duluan. Maksudnya saya ambil di orang, ada suppliernya. Itu dengan modal 70.000 di awal. Jadi saya hanya memasarkan melalui Instagram. Setelahnya itu dapat pembeli, akhirnya berkembang pelan-pelan. Siapa yang paling menunjang Anda berkembang itu? Kalau siapa yang paling, ya mungkin semua support sih keluarga. Nah, tapi kalau dari sisi marketingnya yang menunjang ini semua, ya dari ini online, sistem online-nya ini yang betul-betul luar biasa. Kondisi sekarang Anda diuntungkan ya? Alhamdulillah diuntungkan. Dari hanya supplier sekarang hingga bikin sendiri. Varian bertambah, alhamdulillah sangat diuntungkan dengan ini. Begitu. Situasi sekarang, ya maksudnya. Terus kalau orang siapa yang paling mendukung? Ya suami lah, Pak. Suami dan orang tua. Gitu ya. Suami dan orang tua. Kalau bisa dibandingkan yang mana paling? Ya kan kita kalau perempuan ya ke suami dulu. Kalau sudah menikah ya ke suami dulu, baru orang tua. Begitu ya? Iya. Dalam bentuk apa kontribusinya? Ya, support. Apapun yang dilakukan selalu disetujui. Yang penting sesuai dengan koridor dan bisa dilakukan dengan ada anak dan ada kerjaan. Dia bangga sekarang dengan Anda? Ya pastilah, Pak. Dengan Anda seorang lawyer, businesswoman, dan ibu rumah tangga, bangga nggak? Pastilah bangga, harusnya bangga. Pernah nggak dia ucapin, saya bangga sama Anda? Nggak pernah, Pak. Tapi Anda bisa membaca bahwa dia bangga ya? Iya, karena makin disupport sama makin disayang. Gitu ya? Terus karena mandiri misterinya toh. Itu suami. Ya. Kalau orang tua? Ya bangga lah, Pak. Pernah ngerasain dia bangga dengan situasi seperti ini? Saya Tidak pernah secara langsung. Saya sih bangga dengan Anda nih. Tidak pernah secara langsung, tapi kalau ini dengar-dengar kalau biasa dia cerita sama keluarga, itu anakku begini, bangga ini sama saya. Luar biasa ya. Iya, jadi ya begitu, maksudnya semua bisa dikerjakan. Yang penting tidak ada yang keteteran. Itu Anda mengatur 3 profesi ini gimana caranya? Ya sebenarnya ya cukup sulit, Pak. Gitu ya? Kadang begini dumba-dumba juga. Masa? Takutnya misal kalau saya ada sidang, siang saya sidang, terus paginya saya harus urus dulu ini. Tapi akhirnya kan alhamdulillah kita profesi pengacara kan bisa diatur, maksudnya kita itu waktunya ada pikir baru sidang. Jadi ya itu ada estimasi waktu. Pernah enggak hakim minta beginian? Tidaklah tahu, Pak. Jadi ya, maksudnya kalau mau ngurus kasus ya, mau sidang, mau vonis supaya menguntungkan kasih dia gini. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh ya? Iya, harusnya bisa dong. Ini kan promosi. Anda kan sebagai Beda itu. Oh beda ya? Sama jaksa? Alhamdulillah tidak. Tidak ada, maksudnya saya juga. Tidak kan sambil menunggu sidang lama, kita makan-makan. Kalau begini pergi sidang. Harusnya bawa, Bu. Sebagai bentuk promosi Bentuk promosi gitu. Mungkin kalau sudah yang mau bebas ya. Sebelum sidang makan ini nih supaya Anda bebas gitu. Mungkin biasa telepon, "Ibu, apa kita makan sih itu?" Nggak ada. Oh iya, tunggu misalnya bahkan cemilan. Ada mie cemilan, bomboloni. Tapi saya nggak bilang punya aku. Cuman ya ini memang dilarang ya? Nggak boleh, Pak. Tapi nggak boleh pengacara buat begini? Boleh, Pak. Maksud saya mau dibawa terus dikasih dengan maksud. Ada maksud, ya itu nggak boleh. Tapi kalau
Tidak Ji, hanya untuk cemilan Ya nggak usah diutarakan maksudnya dalam hati aja. Dalam hati dia juga makannya menerima dalam hati. Yang penting kenyang. Gitu ya. Iya. Terus teman-teman seprofesinya tahu Anda punya bisnis begini? Mungkin yang online di Instagram tahu, tapi saya nggak pernah utarakan secara langsung. Gitu ya. Supaya maksud saya Anda bisa jadi ikon pengacara yang apa orang bilang nanti pengacara bombolonis gitu. Ada pernah. Ya, cerita Harus ada. tinggal cerita ada Ya. pernah. Saya ada kasus di Polda. Akhirnya polisinya minta makan. Enggak, dia telepon klienku, "Ih, kenapa Bu Iva enggak angkat teleponku?" Langsung dia bilang ini klienku, lagi bikin itu donat bomboloni yang lagi viral satu Makassar." Ketawa karena kan saya enggak pernah cerita begitu sama orang. Akhirnya dia tahu, "Apakah Bu kita ini?" Langsung aku bilang, mungkin sarapan. Nanti saya kirimkan kina, tapi enggak pernah jadi kasih ininya, alamatnya malu-malu tongi. Gitu. Tapi akhirnya dia tahu. Dia tahu ya. Nanti setelah selesai urusan pasti dia telepon. Baru pi. Kalau masih dalam urusan saya rasa ada nanti dia selesai pi. Gitu ya. Pernah nggak kliennya makan? Pernah. Kalau klien iya. Biasa kalau dia antar pulang. Itu bagian dari servis dari jasa Anda ya? Tidak, beda juga ya. Dia cuma tahu tuh karena di Instagram dia lihat, jadi bilang beli deh Bu Iva, iya boleh. Oh gitu. Jadi rata-rata dia sering beli melalui ojol atau langsung ngabarin minta dikirimkan atau pas ketemu minta dibawakan. Kalau klien beda Pak, beda juga jasa tak beda juga ya. Beda ya. Tapi untung mana jasaan gitu atau ini? Bagaimana kalau ini kan kita ini hidup butuh harian, butuh bulanan, butuh tahunan. Nah mungkin untuk pengacara, untuk sebagai profesiku sebagai pengacara ya itu bisa jadi penghasilan bulananku maupun tahunan. Tapi kalau ini kan harian. Tapi harian kan 365, kalau bulan cuma 12. Berarti lebih menguntungkan ini ya? Iya, Pak. Pastilah di mana-mana itu orang pasti mau usaha supaya ada penghasilan harian. Gitu ya. Oke. Kita siap Mbak Pak. Sizi siap. Munawwar Ahmad, bagaimana cara Ibu membagi waktu sebagai pengacara, pengusaha, dan ibu anak-anak? Oh, udah tadi ya dijawab. Udah. Emma Yuliana, donat muantep gitu ya. Oke. Di Facebook, hebat ini menginspirasi Pak Imam. Bisa ke Indramayu. Aduh. Luar biasa Bu Iva, ibu rumah tangga yang karir yes dan bisnis oke. Amin. Amin. Banyak fans tak ini. Itu dah. Saya berharap sekali Anda dikenal sebagai pengacara Bumbuloni. Pak, memang ini juga kedepannya kan saya ada usaha. Mau lebih ke lebih mengkhusus ke hak kekayaan intelektual. Jadi ada profesi pengacara yang lebih ke hakinya. Oh gitu ya. Ya. Jadi untuk pengurusan merek dan lain-lain itu kita bisa juga tangani. Apa hubungannya dengan donat? Donat kan ada mereknya. Nah ini sebenarnya kalau dari saya sendiri maksudnya sepemahaman saya ya kita ini kan usaha sebenarnya semua orang bisa berusaha, tapi untuk membuat sistem dan membuat branding itu yang cukup sulit. Dan membuat usaha kita itu konsisten itu sangat sulit. Kenapa? Karena kadang Pak 1 Ji laku. Jujur saya waktu pertama usaha 1 Ji yang beli, kadang 2 Ji yang beli. Itu yang bikin kadang kita iri. Tapi karena kuat kemauan, akhirnya tiap hari bikin. Jadi memang saya selalu tanamkan di pikiranku, sedikit banyaknya yang laku hari itu pasti menutup di hari-hari yang lain.
Itu yang ngajar siapa? Ya, dari pengalaman sih Pak, pengalaman hidup, baca-baca semuanya, baca-baca referensi. Pengalaman hidupnya Iva yang paling berkesan apa? Apa nih Pak? Mungkin ya dapat susahnya, pas lagi susah-susahnya, tidak ada uang. Nah itu muncul motivasi-motivasi dari diri sendiri. Kapan Dari itu? situ. Yang tidak ada uang sama sekali kapan? Ya waktu mungkin belum, masih lajang, terus selesai S2 belum, baru PKPA, belum ada perkara, ya mungkin pada saat itu. Jadi terus berpikir itu di kepala. Belum ada suami itu? Belum. Di situ terus berpikir, apa di sama bikin, apa di, tapi selalu tertanam di pikiran harus ada usaha. Gitu ya? Apapun profesi saya harus ada usaha. Sebenarnya Anda lebih mengarah kalau begitu lebih marah pada businessman, woman ya? Ya mungkin pada ini nih karena perkembangan usaha Jago saya. mana jadinya Anda di begitu. bidang pengacara Anda atau suami Anda? Ya pasti suamiku Pak, Kalau di donat lebih jago mana? lebih jago saya. Oh, gitu ya? Kita kan kembali ke dapur. Iya. Anda lebih jago dari suami Anda karena suami Anda pasti nggak bisa buat donat. Bisa ditahu Pak kalau dia coba juga di dapur, Oh, tapi gitu kan ya? tidak ada waktu. Nggak ada waktu ya. Tapi dia cuma satu profesi, 2 profesi aja kan. Anda 3. Alhamdulillah. Yang Anda penting pernah nggak cemburu dia dengan sibuk-sibuknya begini? udah sih Pak, karena semua bisa terbagi waktunya. Oh, gitu. Atau dia bersyukur, oh dia di rumah terus nih. Gitu ya? Jadi tidak kemana-mana, minta nongki, minta keluar uang. Gitu ya. Oke Bu ya, luar biasa Ibu Iva. Saya luar biasa melihat Anda bekerja. Kira-kira apa lagi yang harus disampaikan soal produk ini? Dinantikan lagi cabang-cabangnya mungkin. Di cabang-cabangnya ya? Iya. Gitu. Dan pemirsa, itu tadi bincang kita dengan Ibu Iva. Dan Ibu Iva ini seseorang yang luar biasa, yang menghasilkan banyak bomboloni. Dan ini sendiri ya di Makassar ya? Ada beberapa kompetitor. Ada beberapa kompetitor, tetapi kalau yang ini rasanya luar biasa, nendang nih. Kalau itu alhamdulillah baru kita yang keluarkan bomboloni seperti itu. Ini yang rasa garlic baru Ibu Iva nih. Wajib coba itu. Wajib coba. Bawangnya ada, kemudian ini ada varian baru lagi nih. Nih, bisa dipesan mulai besok. Mulai besok sudah bisa dipesan keju apa namanya nih? Crazy cheese. Crazy cheese. Wah ini bisa kita ngamuk-ngamuk nih setelah makan. Ya. Dan ini semua bisa dipesan di running text Ibu Iva alamatnya, dan insya Allah rasanya enak. Saya sudah merasakan terutama yang ini luar biasa enaknya, dan kita udah banyak bicara dengan Ibu Iva. Anda akan mengerti latar belakang bagaimana usaha ini ada, dan semua luar biasa. Ya. Oke Bu Iva, makasih banyak ya. Iya. Salam sama suami, anak-anaknya Ibu Iva, orang tuanya yang diam-diam membanggakan. Ya. Lihat ku anakku ya jagonya gitu. Itu salam bagi mereka semua, dan semoga usaha Ibu Iva berkembang terus dan maju. Amin. Terima kasih ya. Oke. Pemirsa, itu tadi bincang kita dengan Ibu Iva, pemilik donat Bomboloni Store, dan saya tetap ingatkan bahwa hari ini kita tetap dikepung oleh pandemi COVID-19. Tetap minimal Anda menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan, dan jangan lupa tingkatkan imun Anda. Karena standar-standar itu harus menjadi adaptasi bagi kehidupan baru kita.
Caranya adalah yang paling simple, ya nggak usah pikir macam-macam. Jangan pikir macam-macam. Normal dan positive thinking. Kita akan dengan sendirinya mampu menahan gempuran COVID dan keterbatasan ekonomi saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.